warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di konten kita Langsat. Apa Ndra? Langsung saya tebak. Alay anak layangan nongkrong pinggir jalan sama teman. Iya, kemarin kawan kita udah dapat pencerahan ya. Dapat. Sekarang giliran kita Ndra. Kita. Semenjak dulu hingga sekarang ini udah banyak kerjaan yang pernah ku alami. Dari cleaning service jadi waiter jadi kenek. Mau bertanya-tanya tentang seputar Ramadan lah. Seputar Ramadan. Semalam kan teman kita sama Habib, siapa namanya Ndra? Habib Hasan. Habib kemarin. Hasan. Kali ini kita beda lagi nih. Kali ini kita ganti personil nih. Beda. Yang lebih jos, lebih ganteng. 貴様の拳など顔どにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？ Kita kenalkan langsung nggak atau kita suruh bulik? Pokoknya silahkan kenalkan diri Ben ke penonton sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ana Ali bin Hasan Al-Habsyi. Itu dia, Ali bin Hasan Al-Habsyi, pindahan dari kota Bandung, yang lebih tepatnya kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Kalian tahu Tasikmalaya lah? Di mana tuh? Nggak tahu saya tuh. Ya makanya orang lebih mengenal kota Bandungnya itu dia. Oh, saya tahu Bandung ceweknya doang kan. Iya. Tahu ceweknya doang ya? Iya. Selebihnya saya nggak tahu itu. Tapi tapi Habib nih katanya Habib Ali ini sempat di Yaman Habib ya? Alhamdulillah sempat di sana menuntut ilmu selama 4 tahun. 4 tahun Kurang ya? lebihnya. Itu juga atas dukungan guru kita semua Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus itu dia. Oh. Insya Allah anak juga akan berdomisili di Tanjung Kalimantan Selatan ke depannya insya Allah. Oh, Begitu. Udah hafal Habib jalan-jalan di Tanjung hafal? Sedikit. Oh, sedikit. Sedikit. Hati-hati sasat di ke warung-warung di daerah. Oh, karena ini banyak warung yang menjebak soalnya di Tanjung. Gak ada apa-apa, asal jangan tersesat dalam hati yang salah itu. Waduh. Ya, sudah cukup seperti pengenalannya. Nanti cewek-cewek pada merintih nih. Iya, lebih ganteng dari orang Korea. Ya, jadi gini Beb, kami ini sebenarnya ingin melakukan banyak pertanyaan. Karena kan ini konten Langsat yang mana kita ingin taubat Beb. Jadi saya ingin banyak bertanya dan teman-teman saya juga ingin banyak bertanya Beb. Insya Allah kalau misalkan anak bisa jawab, anak akan jawab. Kalau nggak bisa kita share ke guru yang lain. Telepon keluarga. Ya ke guru-guru kita yang lain gitu maksudnya. Oke, siap. Pertanyaan pertama Beb ya. Ini dari teman saya nih katanya. Dari orang Tanjung juga Beb. Ya. Apa hukumnya puasa seseorang yang seharian nonton Netflix Beb? Nonton Netflix ya. Mm-mm. Itu nonton Netflix itu kan aplikasi apa namanya film-film segala Iya, macam streaming film. Artinya begini, kita lihat tontonannya tersebut, apakah itu tontonan yang mendidik, itu bagus. Tapi ketika mana tontonan-tontonan tersebut nggak ada manfaatnya, hiburan, nonton film Korea, terus apa lagi Smackdown, Waduh. dan apa tuh yang GGS ya, Wah. ganteng-ganteng serigala. Gitu. Film-film. GGS nggak apa-apa kalau ganteng-ganteng sering ngaji kan begitu. Tapi serigala yang Serigala, bahaya kan aduh. begitu. Ya ganteng-ganteng seperti Habib kan boleh ya kan? Masya Allah. Intinya nggak cuma di aplikasi Netflix doang maksudnya begitu. Di yang lain pun semisal begitu. Kita lihat aja tontonan-tontonan tersebut apakah baik apa enggaknya kan begitu. Karena sayang di bulan Ramadan kita menyanyiakan untuk sesuatu yang gak manfaat begitu maksudnya. Iya. Akhirnya nanti nonton percintaan. Waduh. Akhirnya Akhirnya menjurus ya. menumbuhkan generasi yang alay nantinya. Waduh. Sedikit-sedikit galau, lebay begitu kan. Ngeluh itu Iya. gak ada. Aduh. Makanya. Bulan Ramadan ini kan kesempatan kita untuk ini ya Beb mengais mengaruk pahala. Iya, makanya itu dia. Berarti nggak apa-apa nonton asal yang nontonnya bermanfaat ya Beb Nontonnya ya. yang bermanfaat begitu. Kalau misalkan nonton yang bermanfaat itu Rasulullah SAW pernah bilang
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni katanya. Jadi dari baiknya keislaman seseorang tuh meninggalkan yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya begitu. Para ulama fikih itu bilang al-khawd ila ma la ya'ni katanya. Jadi dia ngabisin ngabisin waktunya dalam perkara yang enggak ada manfaatnya begitu. Sia-sia. Apalagi kalau misalkan suatu perkara yang dia lihat itu ngumbar syahwat. Gimana? Bisa hilang amal puasa kita yang capek-capek itu. Capek-capek seharianan guys, jadinya lapar doang ya Bib. Ya, makanya pernah tuh di Bandung tuh. Boleh cerita dikit ya? Oh silakan Bib. Di Bandung nih, mungkin di Tanjung juga insya Allah enggak lah, enggak jauh beda maksudnya. Jadi di Bandung tuh ada nanya Bib katanya, gimana hukumnya orang yang sakit Bib katanya, boleh enggak puasa kata begitu. Anak tanya juga balik sakit apa? Sakit hati Bib katanya. Sakit hati katanya. Sakit hati. Sakit hati kenapa? Katanya ditinggalin sama pacarnya katanya begitu. Itu gara-gara apa? Efeknya apa? Dari sebabnya apa? Ya kayak nonton film yang enggak berguna begitu kan. Ya anak bilang, kenapa kok? Apa hubungannya pengaruhnya sama puasa? Begitu kan enggak ada pun. Iya Bib, karena aku lemah tanpanya katanya. Rabah walo. Aduh, aku lemah tanpanya kata begitu. Apalagi ditambah puasa katanya. Aduh, separuh napasku dengannya ya. Iya, tambahi lagi. Makanya kan begitu. Bentar napas aja kuitan masih napasakan. Iya, mau kami pada ngurus sih. Iya begitu. Jadi arahkan kepada yang lebih bermanfaat gitu. Lebih bermanfaat, penting nggak apa-apa nonton asal yang bermanfaat ya Bib ya. Iya begitu. Iya. Oke, yang kedua ada yang takut nih Kang. Oh boleh nih bertanya Nih nih. silakan Habib, siap ya. Kebetulan nih Bib, tadi kita bicara menyambungkan yang tadi Bib lah, yang galau terus diputusin tadi. Nah ini Bib, kebetulan ada teman saya Bib perempuan, ini bertanya juga. Soalnya uhti berarti ya. Nitip pesannya saya, katanya tanyakan ke Habib. Jadi pertanyaannya ini gini Bib, bagaimanakah kalau misalkan menangis di bulan Ramadan itu, apakah itu tuh membatalkan puasa? Apabila pas dia tuh nangis tuh lagi kondisinya puasa Bib, itu gimana Bu? Nangisnya tuh yang lagi Astagfirullah. Iya. Nangis di bulan Ramadan di saat puasa, di siang puasa itu nggak membatalkan, kecuali air mata diminum. Karena kenapa? Ada rasa gurih-gurihnya, gurih-gurihnya itu yang bisa membatalkan. campur apa Rek? Stroke. Waduh, berat tuh. Itu dia. Tapi kalau air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana membaca Quran ataupun lagi sholat misalkan, itu bagus. Itu Rasulullah SAW bilang ada beberapa mata yang malah tidak akan tersentuh oleh api neraka kata begitu. Iya. Di antaranya itu ainun bakat an khasyatillah, katanya itu mata yang dia takut, air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Bahkan di riwayat yang lain katanya setetes air mata yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdol daripada kita punya harta itu satu gunung tuh, sebesar gunung tadi. Wow. Satu tetes air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala air mata, bukan air mata yang lain. Mata kalau galau percintaan. Aduh, itu gimana tuh? Air mata buaya. Waduh. Itu percuma ya air mata tersebut itu. Yang bunyinya buaya aja. Boleh minta nomor enggak? Iya. Buaya. Iya, gitu. Iya, itu sudah jelas tadi. Alhamdulillah tercerahkan oleh Habib Ali. Alhamdulillah. Kalau lagi bertakon Bib lah. Ya. Dari seseorang. Ini mana ya? Tadi yo. Nah, ini kan kita puasa nih gimana ya Bib lah, menahan lapar sampai maghrib ya Bib ya. Jadi untuk mengisi kekosongan untuk menahan lapar itu kan kita ada namanya ngabuburit Bib ya. Ngabuburit. Nah, ngabuburit yang baik saat bulan puasa dan berpahala itu gimana Bib? Jadi kita tuh beramiannya tuh kada sia-sia gitu. Pahala dapat, raminya dapat gitu. Ya kita arahkan kepada misalkan ngabuburit di masjid, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Bukan kayak zaman sekarang kan ngabuburit sama harimnya, sama pacarnya tuh. Astagfirullah. Itu dia bisa membatalkan pahala puasanya, sayang gitu kan. Puasa yang seperti itu, jalan-jalan muter-muter nggak jelas begitu.
apalagi bersentuhan kan ya, Ya, bukan mahar. bersentuhan juga. Udah jelas ya, itu aja dari penjelasannya Beb ya. Ya. Kawan ada apa lagi, sebutin pertanyaan lagi nah sebelum kita tutup segmen ini dengan Kayaknya ada Bip ya, satu pertanyaan lagi. oh, ada lagi, ayo bacakan. Bisa langsung kita Bip lah. Ini bagaimana pendapat Habib nih tentang merayu cewek di bulan Ramadan, padahal ini yang kita rayu ini bukan pasangan kita Bip. Digombal-gombali Iya. gitu Bip. Misalkan pasangan orang lain begitu ya. Iya, Iya. tapi kita godain. Aduh. Itu oke. Itu ranahnya ke kriminal deh Bip. Benar. Makanya jelas ya. Enggak. Jelas karena kenapa haram hukumnya kan begitu. Maksudnya begini, ketika mana kita mendekati atau pasangan orang lain, itu kan akan ada hati yang tersakiti. Aduh, Judika ini judulnya. Judika. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Akan ada hati yang tersakiti itu maksudnya kan dia udah punya pasangan tuh, kita juga kasihan sama suaminya tadi begitu. Kalau masalah hukumnya tuh udah jelas lah begitu. Nggak Jangankan bini, Orang. orang lain, ukhti yang lain pun ketika mana kita rayu kita goda kan itu juga kalau baper kan repot. Jadi menurut penelitian bedanya laki-laki sama perempuan itu kan kalau laki-laki itu kan mainnya tuh logika, akal gitu kan. Tapi kalau perempuan apa? Hati. Perasaan begitu. Perasaan. Oh. Nah di saat baper itu yang bahaya tuh nanti. Nanti Itu dia. bisa nangis ya gimana ya Bib ya? Iya, Nggak bisa bisa nangis menjawab. begitu. Kita rayu-rayu, kita segala macam nyatakan cinta segala macam. Nggak Jadi, nggak ada sedih. perasaan. Ya, seperti itu. Wah, saya baper Bib. Tapi Ari pernah inilah merayu perempuan atau Enggak. apalagi punya orang gitu. Kebetulan saya nggak pernah ya. Oh, iya. Saya pernahnya laki orang. Emang napa kalau jari keriting kok banyak orang yang nyepet. Lebih bahaya lagi. Ya, sudah jelas ya tadi. Udah Bib ya? Iya. Udah, jelas ya? Jelas. Ya. Nah, sudah dulu kayaknya pertanyaan kita untuk episode ini Bib. Untuk episode berikutnya mungkin dari penonton ada yang ingin bertanya. Kalau ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti kami akan share. Ya, sebelum kita tutup segmen ini, apakah ada yang mau disampaikan untuk penonton kita, Beb? Ya begitu aja, mungkin mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya begitu. Gitu aja, Beb ya. Ya, mudahan ada manfaatnya untuk konten hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.